Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema Indonesia Darurat Pelecehan Seksual Anak. Saya akan ke Ibu Ai terlebih dahulu. Bu Ai, eh, Ya, faktanya yang kita temukan di lapangan dan juga yang terblow up oleh media dan juga banyak dikonsumsi informasinya oleh masyarakat. Meskipun masih dugaan ya Bu, sekali lagi, ini adalah orang terdekat, keluarga yang terdekat yang harusnya mengayomi mereka. Kenapa kemudian fenomena seperti ini bisa terjadi di negara kita yang beradab? ya. Pertama, situasi anak ini kerap dijadikan objek ya, karena akses bertemu dengan anak, kedekatan orang dewasa dengan anak itu kemungkinan-kemungkinan dan potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu hal yang begitu dekat dengan situasi kekerasan seksual terutama terhadap anak gitu ya. Nah, kedua, problem ini tentu juga dilatar belakangi oleh segala macam edukasi yang belum sampai kepada masyarakat, terutama dalam keluarga gitu. Dan ini tidak bisa kita pungkiri gitu ya, bahwa faktor-faktor secara konvensional, misalnya orang tua berpikir bahwa anak belum bisa dipisahkan tidurnya misalnya, atau lingkungan keluarga yang masih lekat dengan kemiskinan dan belum memahami bagaimana mengatur situasi di dalam rumah tangga. Saya kira itu juga cukup besar memberi kontribusi terhadap kekerasan yang terjadi. Nah, untuk berikutnya kita melihat sosial budaya mengalami pergeseran luar biasa dalam lingkup bagaimana kita mengakses digital media gitu ya. Dan Ya. ini juga kurang relevan dengan bagaimana kita mengalami edukasi di dalam literasi digital. Ya, banyak sekali pemanfaatan media untuk hal-hal yang bersifat eksploitatif, ya, konten porno dan konten negatif berseliweran di jagat media. Nah, itu juga tidak diimbangi dengan skill baik itu keluarga ataupun personal digital kita, sehingga ini juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap angka-angka kekerasan. Berikutnya ya, kita juga melihat bagaimana situasi pandemi ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap angka kekerasan secara domestik gitu ya. Kita mungkin saya kalau bicara dalam konteks secara umum, laporan juga agak cukup tersendat gitu. Tetapi kalau secara domestik, karena pendekatan survei dan prevalensi itu bisa terpotret, Mas. Bagaimana kekerasan fisik, misalnya kekerasan psikologis ya, kekerasan psikis gitu. Ini kemudian juga menjadi satu hal yang terlihat ya, terjadi dampak domino dari peran kedua orang tua, dan kemudian ada pelampiasan secara emosi pada anak. Nah, bagaimana dengan tindak pidana tadi yang berkontribusi pada angka kekerasan seksual misalnya? Nah, wujud dari pelaporan ini sudah banyak sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Deputi, tapi kemudian ruang lingkup digital reporting itu juga tinggi. Misalnya cukup di tag KPAI gitu ya, tagar KPAI, tagar KPPA itu muncul. Tapi yang betul-betul melaporkan gitu dan kemudian mau menyampaikan identitas itu juga ada gap gitu ya. Nah, tetapi di luar itu semua saya pikir bentuk dari respon masyarakat terhadap kekerasan dan kemudian dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait itu sangat patut diapresiasi, sehingga kita melihat adanya animo besar, laporan masuk sedemikian besar gitu ya, tetapi mungkin langkah-langkah kita belum bisa cukup optimal, apalagi sampai ke pelosok-pelosok yang memang perlu perangkat dan sarana prasarana yang mendukung. Ini bagian penting saya kira dengan tugas dan fungsi KPPA hari ini sebagai lembaga layanan, dan itu juga menjadi penguatan terhadap dinas pemberdayaan perempuan ya, dinas yang terkait di daerah untuk melakukan penguatan juga kelembagaannya. Jadi memang banyak sekali latar belakang yang mendorong itu semua gitu. Padahal ya kita tahu, kita pun hari ini sudah mengalami peningkatan-peningkatan terhadap fungsi. Ini yang sebetulnya menjadi PR besar kita, menjawab gap-gap yang terjadi dan kemudian terus melakukan pembenahan. Oke. Lagi-lagi literasi digital ini bisa berpengaruh gitu ya. Bagaimana kemudian konten-konten negatif juga beredar dan masyarakat bisa mengakses dan kemudian tidak ada filter di sana yang dimiliki oleh si individu tersebut sehingga akhirnya kasus seperti ini bisa terjadi. Kemudian kalau KPAI sendiri, Bu Ai, terkait dengan aturan ataupun undang-undang yang saat ini ada di Indonesia, hukum di Indonesia, lebih menekankan kepada
bagaimana kemudian hukuman, berapa jumlah hukuman, denda yang harus dibayar, tapi tidak ada orientasi kemudian yang mengarah kepada bagaimana perlindungan korban dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian perlu ada upaya untuk mengubah ini semua? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, aturan perundangan kita on the track, Mas. Hmm. Gitu. Bukan hanya soal pemidanaan ya. Kalau di Mhm. 2016 itu daya kejut masyarakat dengan situasi kekerasan Ya, seksual ya, ya, itu luar biasa tinggi betul. ya, sehingga ada dampak juga dari GN Aksa misalnya, Ya. dari gerakan eksploitasi yang itu di PMK. Jadi bukan hanya kementerian unit ya, akan tetapi di bawah Kemenko itu terus digalakkan. Nah, maka hasilnya revisi dari Undang-Undang 16 2017 itu dengan misalnya tambahan pidana itu memang menjawab sekian banyak kegelisahan masyarakat dengan konteks pemidanaan yang dianggap belum memberikan efek jera gitu. Tetapi hari ini regulasi kita justru mengalami banyak peningkatan dalam Hmm. konteks penjelasan dan upaya ya government regulation dalam menjawab situasi-situasi yang sulit diungkap. Ya. Misalnya dengan PP yang terbaru ini ya, PP 17 2021 ya, ini menjelaskan sekali sesungguhnya anak korban eksploitasi dengan anak korban kejahatan seksual itu mengalami situasi yang khusus Hmm. sehingga harus ditangani secara khusus gitu. Ya, seperti misalnya anak korban pencabulan juga berbeda yang melakukannya orang tua dengan orang Orang dewasa lain. Ya. lainnya. Nah, ini dijelaskan di dalam PP itu. Sehingga kami menganggap ini sudah mulai ada situasi-situasi sulit yang memang sudah mulai dijawab secara regulasi kelembagaan negara kita gitu. Bahkan layanan untuk memberikan jangkauan terhadap masyarakat dan KPPA sebagai rujukan akhir ini sudah on the track juga. Sebetulnya ini wujud nyata gitu. Bagaimana respon arahan Presiden nomor Ya. 3 terkait bagaimana menurunkan angka kekerasan itu sudah dijalankan. Jadi orang mudah untuk kemudian mendapatkan laporan, mudah untuk melapor dan juga penyelesaian masalahnya saat ketika laporan sudah banyak masuk dan juga kita harus segera menyelesaikannya dan ini menjadi tantangan kita bersama termasuk misalnya Pak Nahar juga. Kita akan bahas nanti ya pemirsa ya, usai jeda tetap bersama kami di Sudut Pandang.